Oke, kelihatan ya? Screen saya kelihatan? Ya, kelihatan misalnya. Kelihatan ya? Oke. Nah, oke. Nah, ntar saya masih harus ngatur-ngatur sedikit. Participant view full screen. Menampilkan dulu. Oke. Bentar ya, maaf. Oke. Kita mengulangi sedikit yang kemarin. Kita kan sudah belajar ini kemarin ya. Yang 49 lihat ini ya. Beberapa ukuran ya, ukuran kita misalnya water itu tidak bisa dihitung satu air 1 2 3 ya, tidak bisa dihitung, makanya kita harus pakai ukuran untuk air, makanya bisa a glass of water, kalau untuk kopi a cup of coffee, kalau misalnya fruit ya bisa sepotong misalnya a piece of fruit ya. Dan kita lihat ini ada beberapa contoh, beberapa sudah kita latih minggu kemarin. A bag of rice, a bar of, kelihatan ya, a bag of rice, a bar of soap, a bottle of beer, misalnya, a bowl of cereal, a box of candy, a bunch of bananas. A bunch itu seini ya, apa namanya, sesisir ya. A can of corn. A can of corn itu di Indonesia mungkin agak nggak umum. Kita kalau beli jagung jarang ya beli kalengan. Kecuali kalau yang senang main supermarket. A can of corn itu sekaleng jagung. Kalau kita jagung itu jagung bijian. Ini agak sulit. Mungkin ada yang tahu nggak? Ini tapi pertanyaan sangat sulit. Jagung itu salah satu apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Satu tongkol. Satu tongkol jagung itu tahu nggak? Kalau nyebutnya gimana? Kalau can itu kan hanya ini ya, sekaleng jagung pipil ya, jagung yang udah dicopotin gitu. Nah, kalau jagung yang masih utuh itu ada yang tahu nggak? Coba jawab di chat. Ada yang bisa nggak? Jagung satu tongkol jagung itu agak sulit nih, jarang didengar soalnya. Ada yang tahu nggak sebelum saya kasih tahu? Kalau ada yang tahu silakan di chat jawab. Mungkin pernah dengar di film atau di mana. Ada ya. Jawabannya adalah, saya tulis, jawabannya itu kedengarannya agak aneh pasti. An ear of corn. Pakai kuping ya. An ear of corn. Itu satu tongkol jagung. An ear of corn. Kedengaran. Ya, cup juga bisa. Cup bisa, betul. Cup juga bisa. Biasanya kalau ini biasanya ya ini pasti sering ke restoran nih kalau yang bisa jawab pakai cup of corn. Itu satu ini ya, biasanya satu terus ditusuk kan, ditusuk pakai apa namanya? Seperti pakai tusuk sate itu. Betul. Ya. Oke, terus a carton of milk, a glass of water. Nah, terus ini juga ada yang penting. Lettuce. Lettuce itu pakai head. Ya, lettuce itu pakai head. A head of lettuce. Lettuce itu selada ya. A head of lettuce. Nah, selain lettuce itu ada berapa kata lain yang pakai head, yaitu broccoli, sama a head of broccoli. Broccoli aku salah ija ya, double L apa double C ya? Aku cek di kamus. Terus a head of aku malah lupa. Kembang kol itu apa sih? Kembang kol itu aku malah lupa. Cauliflower. A head of cauliflower.
Itu juga sama. Brokoli, ya saya salah tulis. Brokoli mestinya C-nya yang 2, bukan L-nya. Ya, a head of broccoli, a head of cauliflower. Ya, itu sama satu lagi. Kubis juga ya, cabbage, a head of cabbage. Ya, bentuknya sama-sama semua. Cabbage itu kubis ya. A head of cabbage, a head of lettuce, a head of broccoli, a head of cauliflower. Itu yang pakai head. A jar of pickles, a loaf of bread, a piece of cheese. Ingat nggak kemarin selain piece itu untuk cheese, ingat bisa a hunk of cheese ya. Cheese itu orang biasa pakai kata hunk juga. A hunk of cheese, a sheet of paper, a tube of toothpaste ya. Oke. Kita ada contoh ini misalnya ya. Itu a bag of rice yang itu sekarung beras, a bar of soap, a bottle of olive oil, ya, a box of candy, a can of corn, a carton of milk, a jar of pickles, a tube of toothpaste, a bunch of bananas. Ya. Contoh gambar-gambar. Oke. Kita latihan sedikit ya, sedikit mengingatkan lagi. Pakai 2 ya. Ini sebagai contoh kita harus bisa cari 2 jawaban untuk yang apa? Misalnya seperti tea itu bisa pakai a cup atau pakai a glass ya. Silakan yang mau ikut satu orang satu aja ya. Satu orang satu aja, satu orang satu soal. Bisa kalau bisa kalau bisa 2 lebih bagus, tapi kalau nggak bisa 2 ya 1 aja nggak apa-apa. Tapi usahakan bisa 2. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan yang nomor 2. Good evening, Mr. Oni. Ya, silakan. A slice of bread. A slice of bread, betul, bisa Yeah, slice a ya. glass of water. Yang bread lagi. Selain slice apa? A loaf. A loaf. Ya, betul, a loaf ya. Jadi bisa a slice of bread sama a loaf of bread ya. Yang water serahkan ke ini ya, ke ganti yang berikutnya. Oke. Makasih. Thank you. Waduh, ini Zoom saya malah nge-hang. Waduh, bagaimana ini? Saya nggak bisa akses nih Zoom-nya, hanya bisa ngomong. Zoom-nya nge-hang. Nah, sepertinya saya memang harus ini. Aduh, masalah sekali ya. Daripada waktunya habis, saya lanjutkan aja ya. Ini saya lanjutkan sendiri sambil saya coba ini perbaiki Zoom-nya. Malah nge-hang. Bentar, maaf ya, saya coba restart.
Suaranya hilang ya. Sahabat kelas nunggu sebentar ya, mungkin gangguan koneksi. Mr. Oni punya device satu lagi, kayaknya keluar ya. Ya, sahabat kelas kita nunggu ya. Ya, Mr. Oni tidak ada suara ya. Ya, Sekarang suaranya udah ada? nah ini sekarang ada nih, Mr. Oni. Udah ya? Waduh, Ya. ini agak kacau nih sebentar. Agak kacau, maaf ini dari tadi tuh emang agak nggak beres komputernya, saya nggak tahu kenapa. Sambil saya ini ya, sambil saya coba restart lagi. Oke, udah ada ya suaranya ya? Ya, sebentar. Saya ke ini lagi. Tulisannya kelihatan nggak sampai ini, sampai a piece sama a hunk of cheese sampai nomor 5. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, oke, sip, sip. Ini nggak tahu kenapa ini, waduh, koneksinya kok benar-benar ampun-ampunan. Oke, saya lanjutkan yang nomor 6. Sup itu bisa a bowl tentu saja ya, a bowl of soup. Atau misalnya apa lagi? Sup itu bisa sebenarnya a cup juga boleh, a cup of soup. Orang sering juga sup itu pakai cangkir ya, kayak sup asup itu. Sup asup, sup asup sih bilangnya. Ya, a cup of soup juga bisa. Nah, meat itu bisa a piece. Atau kadang-kadang ada juga yang orang bilang pakai a chunk. A chunk of meat, seonggok ya. Seonggok, a chunk of meat. Wine bisa a glass, atau bisa a bottle tentu saja. A bottle of wine. Fruit bisa a piece, bisa a basket juga misalnya ya, satu keranjang misalnya. A basket of fruits. Rice bisa, nah, rice hati-hati. Rice dalam bahasa Inggris itu beda dengan rice dalam bahasa Indonesia. Beda sedikit maksudnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita membedakan nasi dan beras. Nah, untuk orang yang berbahasa Inggris, mereka itu tidak membedakan mana yang nasi, mana yang beras. Jadi sama-sama ini, sama-sama rice. Jadi rice itu kita bisa bilang a sack of rice. Di sini tentu artinya beras ya, sekarung beras, tapi kita juga bisa bilang a bowl of rice. Tentu maksudnya di sini semangkuk nasi. Ya, jadi artinya itu bisa sangat berbeda. Ya, jadi artinya sangat berbeda. Oke, sebentar saya sambil nyoba ini mau masuk lewat jalur lain. Bisa atau tidak. Sebentar ya, saya mau ini nyoba login lagi dengan jalur yang berbeda. Mudah-mudahan bisa. Kode Zoom-nya berapa sih tadi? Bentar ya. Oke, nah sambil kita coba
Lihat ini ya, misalnya contoh ini. At a store, I bought a carton of orange juice and bisa a carton of orange juice, a carton of milk. Oke, saya sudah bisa. Sepertinya saya sudah bisa login. Bentar ya, saya mesti ganti komputer dulu. Recording in progress. Oke. Suara saya kedengaran sekarang? Jelas. Jelas ya, oke. Ini maaf nih, ini gangguan teknisnya agak menyulitkan. Oke. Saya harus pantau ini dulu sebentar. Pantau partisipan. Yang angkat tangan siapa? Oke, sudah kelihatan. Oke. Saya lanjutkan ya, yang tadi sampai halaman berapa? Oke, nanti saya bisa lanjutkan lagi ya. Sekarang saya bisa lanjutkan lagi. Langsung ya, yang tadi nomor 2. Yang angkat tangan langsung saya panggil. Hello, Mr. Oni. Good evening. Halo, ya silakan. Yang nomor 2, jawabannya? I also bought a tube of toothpaste and 2 bars of soap. Ya, betul. Toothpaste and 2 bars of soap ya. Oke, ini beli belanja bulanan ya. Oke, thank you. Nomor 3. I got a can of Apa? Bebas. apa ya? Lupa. A can of apa? A can of peanuts, bisa. A can of peanuts, ada nggak sih orang jual kacang kalengan, ada nggak? Saya nggak tahu terus terang. Ada nggak orang jual? A can of corn ya. Ini. A can of corn boleh, a can of ini cornet juga boleh. Cornet itu tahu bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya cornet. Corn beef. Oh, corn beef. Corn beef. Okay. Atau ini tahu nggak? Kalau yang babi tahu nggak? A can of sardine, betul tuh ada yang jawab. Oh, kalau iya. yang babi maling tahu? Yang itu tahu nggak maling? Yang kalengan yang cornet itu. Tahu? Maling. Nah, kalau itu namanya spam. Oh, spam. Oke. Okay. Spam namanya. Spam sama kayak spam email ya. Itu kalau spam, sama itu. Ya, jadi bisa a can of spam itu boleh. Ya maksudnya itu
cornet itu loh, yang mereknya maling kalau di sini. Itu namanya spam. Sama Okay. satu lagi, a jar of And a jar of pickles. pickles, boleh. Oke, thank you. Yeah, thank you, Mr. Ya, berikutnya. Nomor 4. Hello, Mister. Number 4. Nomor 4, ya. I also got a loaf of bread and a box of carton. Apa? Kurang jelas? A box? A box box. of apa? Of carton. Maaf, kurang jelas. Aku nggak nangkap kamu ngomong apa. Of apa? A box of carton. Carton itu apa? Kayak itu boxnya dibuat dari kartun itu loh, makanya kayak Oh, karton maksudmu. A box of. Oh, maksudmu karton ya? Betul. Karton Kardus. maksudmu. Kardus maksudmu ya? kardus. Oh, kardus iya. Kalau box itu artinya sudah kardus. Box itu artinya sudah kardus. Jadi kalau misalnya kita menyebut sekardus-kardus itu agak aneh begitu. Jadi kalau box of itu sebut isinya. Kalau kita mau nyebut kardus itu udah box itu sudah box. Jadi kalau kita a box of apa, kita mesti menyebut isinya, bukan bahannya. Ya, misalnya apa? A box of apa? A box of snake. A box of snake ya boleh lah. Snack, hati-hati. Bedakan ini ya. Snake ular dan snake yang makan-makan gitu loh. Ya, ucapannya coba. Kamu bisa nggak? Kalau snake ular, ucapinnya gimana? Snake. Snake, betul. Kalau yang snake makanan? Snake. Ya, betul. Kamu bisa ya. Jadi kalau sama orang bule nggak bingung ya, nanti kamu ngomong yang entah ular atau ular apa snake, nanti keliru. Ya, ini yang makanan ya, jangan yang ular, jangan nakut-nakutin orang kamu ya. Oke. Yuk, thank you. Bisa. Berikutnya nomor 5. Yes, good evening, Mr. Oni. Ya, silakan. Nomor 5. Okay, number 5. I wanted to get a head of lettuce, but none of it look fresh. Bacanya letas ya. Iya, Letas. oh letas. Letas ya, letas. Oke. Thank you. Thank you. Berikutnya. Silakan. I got a couple of bottle of wine and a Ya. jar of jam. Ya, oke. Maksudnya a couple of bottles tuh maksudnya tahu nggak artinya apa? A couple of bottles tuh artinya tahu nggak? No, Mr. Oni. Artinya itu 2 botol ya. Okay, Mr. Couple of bottles itu artinya 2 botol. A couple of bottles of wine ya. Artinya 2 botol. Ada yang jawab tuh benar. Oke, thank you ya. Ya. Welcome. Oke, sekarang kita lanjut ke yang halaman berikutnya. Ini saya switch, nih saya lompatin. Ini gampang kok. Yang berikutnya itu cuma kita harus bisa bedakan kapan pakai much, kapan pakai many. Yang nggak bisa dihitung itu kita pakai much. Ya betul, a couple itu sepasang. Tapi kalau kita kan, ya maksudnya 2 lah ya. Sepasang pasti 2 kan. Sepasang pasti 2. Kita kan nggak mungkin kalau botol ada 2 itu kita sebut sepasang botol ya. Sepasang botol kan nggak mungkin. Maksudnya 2 botol lah. A couple of bottles itu maksudnya ya 2 botol begitu. Ya couple memang artinya sepasang ya. Sepasang kan pasti 2. Oke, sekarang kita akan melihat kata many dan much. Nah, ini ada satu kata yang penting sih, a lot of. Kalau kita bingung mau pakai many, ya couple of shoes bisa betul ya. Kalau kita mau kita bingung mau pakai kata many atau much dalam arti banyak, misalnya kita tidak tahu pasti ini katanya bisa dihitung atau tidak, kita bisa langsung pakai kata a lot of.
A lot of itu berlaku, artinya banyak. Untuk yang bisa dihitung, oh ada yang nanya ahead of. Ahead of itu seini. Tahu pernah belanja kan? Kalau misalnya ketemu yang paling gampang nih lah, kubis, kol. Kol kubis itu kan 1 biji itu. Nah, 1 biji itu ahead maksudnya. Ahead of cabbage. Letas juga selada. Selada itu kan biasanya kita ini kan bulat kayak kol gitu kan, terus kita lepas satu-satu. Itu juga namanya ahead. Ya. Kalau pernah ke pasar mestinya tahu lah ya. Atau yang masak di dapur itu jangan lihat udah dalam bentuk makanan ya, dalam bentuk makanan nggak kelihatan, tapi kubis yang masih utuh 1 biji itu ahead of cabbage, atau yang lettuce juga selada, ahead of lettuce ya. Sebuah kalau bahasa Indonesia apa sih? Sebuah apa ya? Kalau kol itu orang bilang beli ya sebuah ya. Saya juga kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Bahasa Indonesianya apa tuh kalau Oke. Ini gimana sih? Oke. Jadi kalau kita tidak tahu pasti, itu bisa dihitung, kita bisa dengan gampang pakai a lot of. Nah, sekarang kita akan latihan mengubah yang a lot of ke many atau much. Much itu untuk yang nggak bisa dihitung, misalnya money. Ya, money itu kan nggak bisa dihitung. Salah satu petunjuk nggak bisa dihitung itu adalah dia nggak ada S-nya. Money itu nggak boleh pakai S di belakang. Ya, jadi I don't have a lot of money itu menjadi I don't have much money. Ya. Tapi lihat nih problem. Problem itu ada S-nya, berarti bisa dihitung. Berarti menjadi Tom has many problems. Oke, karena dia ada S-nya. Maka a lot of bisa diganti many. Ya. Tom has a lot of problems. Oke, ini karena cukup mudah, 1 orang 2 ya. Nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Nomor 3 dan nomor 4. I want to visit many cities in the United States and Canada. Betul, pakai many ya. Nomor 4. I don't put much sugar in my coffee. Betul, ya sugar nggak bisa dihitung ya. I don't put much sugar in my coffee. Ya, oke, thank you. Berikutnya, nomor 5 dan nomor 6. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Nomor 5. I have many questions to ask you. Ya, betul ya. Many questions. Ada S-nya, betul. Nomor 6. Sue and John have a small apartment. They don't have much of furniture. Betul, much. Furniture nggak bisa dihitung ya, hati-hati. Ini agak sulit ya. Furniture itu nggak bisa dihitung. Jadi kita pakai much. Kalau yang bisa dihitung itu sofa misalnya, yang ya bagian-bagian furniture lah. Sofa, chair itu bisa dihitung. Tapi kalau kelompoknya furniture secara keseluruhan itu tidak bisa dihitung. Jadi they don't have much furniture. Oke, thank you. Okay, thank you, Mr. Oni. Yuk. Berikutnya nomor 7, nomor 8. You can see Jadi people pakai apa? many people at the zoo on Sunday. Ya, people pakai many ya, many people. Yeah. Dick doesn't get much mail because he doesn't write many letters. Betul ya. Letters itu pakai many, tapi mail itu pakai much. Ya, ini nggak sulit ini. Ya, mail itu pakai much, tapi letters pakai many. Ya, oke, bagus. Sip, udah. Thank you. Yuk. Berikutnya nomor 9, nomor 10.
Hello, good evening. Halo. 9-10. Chicago has many skyscraper. Montreal Ya, many has ya. many of tall building too. Ya, dua-duanya pakai many ya. Satunya building, satunya skyscraper. Mary is lazy. She doesn't do many works. Hati-hati. Work itu bisa dihitung apa enggak? Oh, ya enggak. Must work ya. Much work. Hati-hati ya, ini agak sulit. Work itu much ya. Work itu enggak pernah pakai S. Ya. Oh, oke, Termasuk oke. homework juga. Homework juga termasuk. Homework, work itu enggak pernah pakai S belakangnya, jadi pakai much ya. Must She ya. doesn't. Oh, oke. Makasih. Berikutnya lagi nomor 11, 12. Number 11, I don't drink much coffee. Betul, much ya. Coffee itu much. 12. 12, Don is a friendly person. He has many friends. Betul, ya. Friends-nya pakai many, pakai S ya. Oke, thank you. You're welcome. Berikutnya lagi nomor nanggung nih 3, sekaligus 3 ya. Lydia sekaligus ngerjakan 3 nih nanggung. Udah penghabisan 13, 14, 15. Do you usually buy many fruit at the market? Hati-hati. Fruit di sini itu Oh, yes. harus pakai much ya. Oke. Sebenarnya, nah ini hati-hati. Fruit itu sebenarnya boleh pakai S, sebenarnya boleh, tapi artinya beda. Artinya beda. Tapi tetap pakai. Sebentar, saya jadi bingung. Kalau pakai S itu gimana? Ya nanti aja deh. Tapi dalam hal ini kita pakai ini ya, pakai yang much. Kalau nggak pakai S, a lot of fruit, nggak boleh pakai many. Soalnya kalau many itu harus ada S-nya di belakang. Nah, untuk soal ini itu nggak pakai S, jadi harus tetap pakai much ya. Oke, yang nomor 14. Does don't drink much coffee? Betul, much coffee ya. Yang 15. Do you write many letters? Ya, many ya. Pokoknya ingat, kalau many itu kan udah banyak, jadi ujungnya tuh mesti pakai S. Nggak boleh nggak pakai S. Ya, many itu sudah menyatakan banyak. Jadi pasti kata benda di belakangnya harus pakai S untuk many ya. Oke, jadi kalau nggak ada S-nya itu nggak boleh pakai many pasti. Oke? Thank you. Oke. Nah, ini ada beberapa lagi, berapa soal sih? Oh, sedikit, cuma 8. Oke, lanjut ya. Satu orang, 2 nomor 1, nomor 2 udah dijawab ya, langsung ya. Nomor 3, nomor 4. Silakan. How many languages do you speak? Betul. How Nomor much 4. homework does your teacher usually assign? Ya, betul ya. Homework itu much ya. How much homework does your teacher usually assign? Thank you. Yeah, thank you, sir. Ntar ada yang nanya ini. Jadi walaupun bisa pakai many, noun-nya. Sebentar, itu yang nanya tadi siapa? Sebentar, kayaknya pertanyaannya penting nih. Sebentar ya. Yang nanya tadi siapa sih? Radia. Jadi walaupun bisa pakai many, noun-nya nggak pakai S tetap. Saya kurang ini maksudnya. Radia, saya minta kamu open mic ya. Kamu coba pertanyaannya di. Sebentar, saya buka dulu. Radia, kok nggak ada? R. Raise hand kamu ya. Oh ya, kamu raise hand. Oke. Kamu unmute, terus kamu jelaskan pertanyaanmu gimana ya? Sepertinya pertanyaannya penting. Ya, Ya, gimana? terima kasih. Thank you, Mister. Ya, misalnya tadi ada. Gimana? Ya, misalnya tadi ada food, kata food. Ya. Kan itu tadi nggak pakai S. Nah, Ya. biasanya ada food pakai S, tapi itu
Nah, itu pakai been ya? Kalau fruit gini, betul. Fruit itu bisa pakai S juga. Fruit pakai S dengan fruit nggak pakai S artinya beda. Ini mirip seperti ini bahasa Inggris agak ini, tapi nggak apa-apa lah. Mumpung ada yang nanya, langsung dijelaskan aja ya. Ini misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya, sebentar, saya cari tempat. Oh sini nggak apa-apa lah. Misalnya fruit pakai S dengan fruit tidak pakai S. Saya ambil contoh beberapa ya. Food pakai S dan tidak pakai S ini. Sama satu lagi fish. Ya. Kalau yang begini, dua-duanya ini yang kiri dan kanan, fruits, fish, fishes itu dua-duanya itu artinya bisa banyak. Artinya bisa banyak. Jadi fruit yang pertama, misalnya saya bisa sebut seperti tadi, much fruit, artinya buah-buahannya banyak. Tapi kalau tidak pakai S itu buah-buahnya satu jenis. Nah, tapi kalau kita sebut fruits, itu buah-buahnya banyak jenisnya. Begitu pula food. Food itu sendiri sudah banyak sebetulnya. Tapi kalau pakai foods, itu makanannya jenisnya banyak. Ya. Fish juga begitu. Fish itu sendiri bisa ikannya sudah banyak sebetulnya. Tapi kalau pakai fishes, itu artinya ikannya itu lebih dari satu jenis ikan. Nah, ini yang membedakan mana yang mana yang satu jenis atau banyak jenis. Ya. Nanti kita mungkin saya nggak tahu ini pelajaran agak belakangan sebenarnya. Nanti mungkin kita akan ketemu bab ini. Oke, kita lanjut aja ya yang halaman halaman nomor 5 dan nomor 6. Silakan. Nomor 5. How much tea do you drink in a day? Ya, oke, betul. Nomor 6. How much sugar do you put in your tea? Ya, betul ya. Tea itu much, sugar juga much. Thank you. Thank you, Mr. Terakhir 78. Oh iya. Nomor 7, how many sentences are there in this exercise? Tuh, ya, terus? Terus, how much water is there in an Olympic size swimming pool? Oke. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke. Ini saya berikutnya. Nah, sekarang ini ya. Saya pengen kalian membuat kalimat. Ini agak mungkin nggak akan saya tulis, tapi kalian langsung ucapkan. Sekalian belajar struktur kalimat untuk how much atau how many. Misalnya yang pertama lihat yang student in the room. Jadi kita kalimatnya menjadi how much students. Ingat, jadi how much how much? How many students? Jadi how many dengan students-nya nempel. Ya, how many students kemudian baru are. How many students are there in this room? Ya, kemudian how much coffee? Nah, untuk coffee kalau pakai much itu harus pakai is bukan are. Much itu sambungannya is, kalau many itu sambungannya are ya. Are there. Dalam hal ini kita langsung pakai are there ya. How much is there? Ya, hati-hati. Kalau yang many pakai are there, kalau much itu pakai is there. Oke, langsung coba ya. Sekaligus membiasakan diri dengan struktur kalimat yang memakai how many atau how much.
Ya, silakan. Nomor 1. How many restaurants are there in this city? Ya, betul ya. How many restaurants are there in the city? Sekalian aja langsung nomor 2. How many desks are there in this room? Betul ya. How many desks are there in this room? Oke, makasih. You're welcome. Berikutnya nomor 3, nomor 4. Mister, Ya, silakan. Nomor 3, nomor 4. for how much furniture in this room? Hati-hati, harus ada is-nya ya. Is there-nya. Coba. How much furniture is in this room? Is there. Ya, boleh sih. Ya, lebih bagus pakai is there ya. How much furniture is there in this room? Sebenarnya kalau nggak pakai there juga bisa sih. How much furniture in this room ya. How much furniture is in this room ya boleh juga sebetulnya. Tapi di sini kita pakai is there aja ya. How much furniture is there in this room ya. Nomor 4. How many letters in your mailbox today? Harus ada R-nya. Harus ada R-nya ya. How many letters are in your mailbox? Nggak boleh. Jadi is sama R-nya nggak boleh hilang ya. Hati-hati. Jadi kalau dalam hal ini menggunakan kita nanya berapa banyak, itu is dengan R-nya nggak boleh hilang. Ya, jadi bukan cuma how many letters in your mailbox today, itu nggak lengkap. Harus ada is atau R-nya. Kalau letters itu kan sambungannya R ya. Kalau there-nya nggak ada nggak apa-apa. Tapi R dengan is-nya wajib ya. How many letters are in your mailbox today? Oke? Oke? Jadi ya, jangan lupa is sama R-nya nggak boleh lupa. Oke, nomor tadi berapa sih? Oh ya, nomor 5, 6, silakan. 5 dan 6. How 5, silakan. much? No. Benar, nomor 5 yang Mel, betul. How Mel pakai apa? lupa. Antar letters itu pakai S. Ya, letters tadi pakai S, pakai many. How much mail is there in your mailbox today? Betul ya. Kalau how much mail is there ya. Nomor 6. How many? Cheese itu pakai How many cheese much is? ya. Huh? Cheese itu harus pakai much ya. Cheese itu Okay. How much cheese is there in the refrigerator? Ya, betul ya. Ingat, dia nggak ada S-nya. Pokoknya yang paling gampang itu ngelihat kalau many itu kata bendanya mesti ada S-nya. Kata bendanya harus ya. Kalau nggak ada S-nya nggak boleh pakai many ya. Harus pakai much. Oke? Oke, Mister. Nomor 7, nomor 8. Yes, Mr. Oni. Yo. 7, 8. How many bridges are there in the city? Betul. Nomor 8. How much traffic is there on the street right now? Betul. Ya, sip. Thank you. Welcome, Mr. Kok nggak bisa? Oke, terakhir. Nomor 9, 10. How many cars are there on the street? Betul. How much people is there in this room? People nggak boleh pakai much ya. People ini people ini agak ini dia kelainan. Dia agak kelainan. Walaupun dia nggak pakai S, tapi kita harus selalu pakai
dia bentuk ini, bentuk walaupun dia nggak pakai S, tapi people itu selalu pakai many. Ya, people itu selalu pakai many. Jadi how many people, hati-hati dengan people ya. People ini kelainan dia. Dia agak beda dengan teman-teman yang lain. How many. Jadi gimana? Coba nomor 10. How many people are there in this room? How many people are there in this room? Ya, people ini agak aneh, walaupun nggak ada S-nya, tapi kita anggap bisa dihitung ya. Oke, thank you. Nah, kita sekarang lawannya yang a lot of. A lot of tadi kan sama dengan much atau many ya. A lot of itu lawan tadi kan a lot of itu kan tadi apa? Bisa untuk apa ya? Untuk mau dihitung, nggak bisa dihitung, kita bisa pakai a lot of. Sekarang kebalikannya, kalau kita ngomong sedikit gimana? A lot of tadi kan banyak. Sekarang bagaimana kalau kita mau ngomong sesuatu yang sedikit? Misalnya, I need some paper. Saya butuh sedikit kertas. Nah, sekarang bedanya kita pakai a few dengan a little. Ya, a few dengan a little. Kalau yang bisa dihitung itu pakai a few. Ya, yang bisa dihitung pakai a few, tapi yang tidak bisa dihitung pakai a little. Paper itu tidak bisa dihitung, jadi kita pakai a little. I need a little paper. Ya, I need some paper bisa diubah menjadi I need a little paper. Sama juga ya seperti banyak ya. Walaupun sedikit itu artinya nggak satu. Walaupun sedikit itu artinya nggak satu. Jadi dia tetap jamak. Misalnya dia contoh nomor 3. I have some questions to ask you. Saya punya sedikit pertanyaan. Itu tetap pakai S ya, tetap jamak. Walaupun sedikit itu jumlahnya tetap lebih dari 1. Jadi untuk yang nomor 3 itu tetap a few. Questions. Jadi a few itu belakangnya tetap harus pakai S. Ya. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia tetap lebih dari 1. Jadi tetap pakai S ya. I have a few questions. Tetap pakai S. Bedakan dengan yang tadi. Paper ini, some paper, sedikit kertas, nggak pakai S ya. Jadi a little paper. Ya, jadi mirip ya, mirip dengan tadi. Kalau banyak kita pakai a lot of, kalau sedikit pakai some. A lot of bisa diganti many atau much, tapi kalau some sedikit diganti a few atau a little. Ya, oke, kita coba. Nomor 2 dan nomor 4 ya. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, Mister. Number 2, I usually add a little salt to my food. Ya, a little salt to my food. Ya, a little ya. Jadi sedikit garam bisa some salt atau a little salt. Betul. Nomor 4. Bob needs a little help. Betul. He has a few problems. He needs a little advice. Ya, betul. 3 ya. Itu kayak ngerjain 3 soal ya. Betul ya. Jadi yang some help itu a little help, some problems jadi a few problems, some advice jadi a little advice. Ya, betul. Sip. Berikutnya nomor 5 dan nomor 6. I need to buy a few clothes. Betul. I have a little homework to do tonight. Ya, betul ya. Jadi few clothes, a little homework. Oke, sip. Yeah, thank you, sir. Nomor 7 dan 8. Okay, sir. Ya. I usually get a little mail every day. Betul. Nomor 8. I usually get a few letters every day.
Ya, betul. Artinya sama persis itu. Artinya sama persis, tapi ya itulah orang Inggris suka ya nyusahin diri sendiri kadang-kadang ya. Oke. Yuk, thank you. Welcome, sir. Terakhir nomor 9, 10. When I'm hungry in the evening, I usually get a little cheese. Betul. Nomor 10. I usually eat a little cheese. Nomor 10. Nggak Nomor kedengaran. 10, we usually do a few oral exercises in class every day. Ya, betul ya. We usually do some a few oral exercises in class every day. Ya, maksudnya latihan lisan ya. Oke, thank you. Thank you. Oke, ini lanjutannya apa nih? Sebentar, saya lihat kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Lanjutannya ini rumit nggak? Oh, panjang ternyata. Oh, ternyata agak panjang. Kayaknya nggak. Ternyata agak panjang. 5 menit selesai nggak ya? Oh. Ini saya sisakan untuk ini aja deh. Saya sisakan untuk minggu berikutnya aja ya. Kita masih ini bentuk plural. Kita mengikut bentuk plural. Ada yang ditambah s, ada yang tidak ditambah s. Tapi ini saya sisakan untuk ini aja. Kita masih punya waktu. Bush itu artinya semak belukar. Ya, bush itu artinya semak belukar. Oke, ini saya sisakan untuk minggu depan aja deh, agak panjang daripada lupa nanti. Jadi saya selesaikan hari ini sampai di sini, kita lanjutkan. Masih ini ya, masih plural dengan singular, masih agak banyak sepertinya. Sampai nanti berikutnya, nah berikutnya baru ini masalah kata de, ini juga agak sulit. Ya, tapi minggu depan sepertinya kita masih menyelesaikan plural singular. Ya. Maaf, hari ini ada gangguan teknis laptop saya nih. Nge-hang dulu, saya harus ganti laptop baru agak lebih lancar. Oke, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti minggu depan nggak ada gangguan teknis lagi. Oke, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. Thank you. Malam, Mr. Oni. Thank you ya. Bye. Bye.